Hello guys, welcome back to my channel. Bentar ya, kita tidur dulu. In this video I'm gonna explain about cruiser motorcycle with V-twin engine. Jadi kalau misalnya kita ngomongin motor cruiser V-twin itu kan ikonnya pasti langsung ke Harley Davidson ya. Yes, bener banget, karena yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah motor Harley Davidson. Nah, ini for your information aja ya. Jadi gue sedikit menjelaskan dulu. Harley itu untuk yang motor cruiser V-twin-nya itu terbagi menjadi 6 kelas dasar nih. Nah, 6 kelasnya itu apa aja? Yang kelas pertama itu yang paling basic itu ada street. Itu yang di range 500 cc sampai 750 cc. Di atasnya street itu ada Sportster. Nah, Sportster itu dari yang 750 cc sampai yang 1250 cc yang sekarang inilah ya. Itu ada tuh. Nah, di atasnya Sportster itu ada V-Road. Nah, ini gue menempatkan V-Road itu di atasnya Sportster. Kenapa? Karena waktu pertama kali V-Road dibikin, itu cc-nya udah 1131 cc. Jadi yang dimana itu kan lebih gede dari cc-nya Sportster kan, yang paling kecil gitu. Nah, cc terbesarnya V-Road itu ada di 1250 cc. Dan kenapa, satu lagi alasan kenapa gue menempatkan V-Road ini di atas Sportster, karena V-Road ini udah ada yang versi CVO-nya. Ntar akan kita bahas apa itu CVO ya. Nah, mulai dari V-Road sampai kelas atas itu ada CVO-nya. Nah, di atasnya V-Road itu udah mulai Big Twin, DST. Jadi di atasnya V-Road itu ada Dyna, di atasnya Dyna itu ada Softail, dan di atasnya Softail ada Touring. Nah, ketiga tipe jenis itu tuh kelas itulah ya, Dyna, Softail, Touring itu udah Big Twin sebutannya. Jadi yang cc-nya itu udah di atas 1300 guys. Gitu. Oke, back to the topic. Jadi Harley Davidson yang akan gue bahas kali ini adalah Harley Davidson Street 500 atau Street 500. Ini dia motornya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin kita akan ngebahas tentang apa itu Street 500 ya. Jadi Harley Davidson Street 500 ini adalah Harley Davidson yang kategorinya cruiser bermesin V-twin yang masuk di entry level lah ya, sebut saja lah ya, karena emang street itu ada di range-nya entry levelnya Harley gitu. Nah, Harley Davidson Street 500 ini diproduksi cukup lama ya, street ya. Ya, pokoknya Street 500 itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Cukup lama tuh produksinya, 7 tahun tuh. 2014 sampai 2021. Dan mesin yang digunakan ini tipenya berbeda dengan mesin Harley pada umumnya ya, karena ini yang disebut dengan Revolution X atau mesin yang sudut kemiringannya itu 60 derajat. Jadi ini masih satu turunan sama mesin V-Road. Mungkin bisa dilihat lah ya, mesinnya bentuknya kayak gini. Jadi bukaannya tuh lebih mekar gitu. Sedangkan kalau misalkan yang mesin-mesin Evolution seperti Sportster dan pokoknya selain V-Road lah ya, sama Street itu yang 45 derajat itu lebih ngerapet dia mesinnya. Nah, ini ada bagian air breather sebutannya guys. Tuh, kelihatan yang menandakan 500 cc. Sebetulnya spesifiknya itu 494 tapi karena dibulatkan jadi 500 cc jatuhnya. Nah, oke. Nah, untuk Street 500 sendiri ini bisa dibilang juga lah ya, ini masuk tuh ke segmennya itu sport cruiser. Nah, ini menarik nih kenapa gue bisa bilang ini sport cruiser, oke? Kalau kita ngomongin performa, dia itu mesin sebenarnya kayak secara power ya, kayak ya B aja gitu. Dia ini mesinnya 500 cc, powernya itu cuma di range sekitar 33,5 horsepower, cuman torsinya lumayan. Torsinya itu bisa tembus 40 Nm. Gede, cukup gede kan untuk motor 500 cc. Nah, untuk top speednya sendiri, gue sih kalau gue pribadi nyoba baru kayak di 100 km per jam doang, itu udah maksimal banget. Gue nggak berani narik lagi. Cuman kalau ada waktu itu gue sempat ngeliat orang Amrik ngetes lah ya, top speed dari Street 500 standar itu tembus di 85 miles per jam. Ntar gue kasih bukan ya, lebih kayak buktinya lah ya, ntar gue kasih buktinya.
Jadi 85 per jam itu mungkin sekitaran berapa? 136 km per jam lah ya. Jadi top speed itu sekitar segitu. Nah, balik lagi kenapa ini bisa sport cruiser, karena ya mungkin kalau dari secara power itu kayak biasa aja. Bahkan lebih gede sport bike 250 cc ya. Tapi secara konsep, nah ini menarik nih. Street 500 ini terinspirasi oleh motor Harley Davidson Sportster yang keluaran tahun 70-an, yaitu tahun 77, 78, 79. Sportsternya itu XL CR 1000. Jadi yang XL Cafe Racer yang dimana itu emang pure as a sport bike. Bukan sport cruiser ya, udah sport bike tuh yang XLCR, ntar gue tampilin gambarnya. Nah, kenapa bisa dibilang terinspirasi? Karena bisa dilihat ya, dari bentuk knalpotnya ini udah terinspirasi dari Sportster LXCR 1000 yang dimana itu kayak panjang gitu, 2 in 1, terus panjang ke belakang warna hitam begini. Terus udah gitu juga bentuknya tuh kalau kita lihat dari depan. Nah, ini fairing cow. Sebutannya fairing cow ini udah kayak apa? Ala-ala cafe racer gitu lah ya. Ada beginiannya fairing cow-nya. Terus iya juga sih kalau misalkan gue lihat-lihat dari secara desain, kalau kita lihat dari bagian sini ya. Tuh ini bagian ke belakang ini kan udah bentuknya kayak semacam ekor tawon gitu ya. Tail Hornet Cafe Racer gitu. Kalau ini cruiser bentuknya, tapi kayak ya perpaduan lah gitu lah. Itulah kenapa gue nyebutnya sebagai masuk ke segmen sport cruiser. Nah, untuk rivalnya sendiri yang dari non Harley di kelas sebenarnya lebih gede sih cc-nya. Itu ada Vulcan S650. Sorry guys. Itu ada Kawasaki Vulcan S650 yang sama-sama di segmen sport cruiser ya. Cuma kan kalau secara performa dia lebih unggul. Secara dia juga cc lebih gede kan. Power lebih gede. Cuma kalau dari segi bentuk sport cruiser dan segi harga juga ya masih lebih tinggi sih sebetulnya. Cuman kayak ya masih mirip-mirip lah. Tapi kayak secara dimensi juga nggak beda jauh lah antara Street 500 dengan Kawasaki Vulcan S650. Ntar gue tampilin bentuk motornya ya. Ya jadi gitu guys, untuk ya sedikit cerita tentang motor ini. Oh ya, sama satu lagi gue mau kasih tahu. Buat yang nggak tahu nih, kan orang-orang kan mengira kalau Street 500 ini hanya diproduksi di India, kayak wah ini Harley India dan sebagainya. Kalian salah. Harley Street 500 ini nggak cuma diproduksi di India, tetapi juga dibuat di Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan yang di India itu kan untuk kayak apa namanya secara global gitu ya. Nah, kalau untuk market Amerika sendiri itu diproduksi di Kansas City, guys. Bedanya apa? Nah, yang jelas yang gue tahu nih ya, Harley Street 500 India sama yang Street 500 buatan Amerika. Pertama itu yang gue tahu dari speedometer jelas. Speedometernya itu kalau yang nah ini kan yang buatan India nih. Kalau yang India dia makanya masih kilometer per jam. Sedangkan kalau yang Amerika Serikat made in US itu dia udah MPH atau miles per hour. Itu satu. Nah, yang kedua bedanya yang Street 500 India sama yang US ya. Ada di ntar gue cek dulu. Nah, di sini nih, ya pokoknya VIN-nya lah ya. Vehicle Identification Number. Nah, ini kalian bisa cek nih. Kelihatan nggak? Sorry. Nah, ini dia nih guys. Nah, jadi untuk yang Amerika Serikat yang buatan US, made in US, itu VIN-nya itu depannya itu udah dipastikan 1 HD. Sedangkan kalau yang India, nah ini bisa dibaca nih. Itu tuh dia awalannya tuh MEG. Nah, ini udah pasti dipastikan nih India nih. Gitu guys. Tapi secara apa ya, material, quality dan sebagainya kayak sama aja sih. Buatan US ataupun India kayak sama-sama juga gitu. Oh ya, sama ini FYI aja, gue pertama kali dapet nih motor kondisinya nggak kayak gini ya. Ntar gue tampilin
before-nya seperti apa, nah after-nya kayak gimana. Jadi gue udah melakukan sedikit modifikasi di motor ini, kayak ya modifikasi simple lah, tipis-tipis seperti ini yang udah kelihatan nih. Engine guard-nya gue kerumin, terus untuk bagian air breather, bagian sininya gue bikin chrome nih. Sama velgnya untuk pinggiran depan belakang udah gue bikin chrome kayak gini nih. Pinggirannya aja sih. Oh ya, sama apa ya, untuk knalpotnya sendiri sebetulnya gue agak ragu ya guys, karena kan yang gue tahu Street 500 itu kan untuk kondisi standar dia itu kan sorry ya guys ya, ada kucing. aman. Nah, Street 500 dalam kondisi standar knalpot itu kan kurang ada suaranya ya. Nah tapi begitu pas gue cobain, ntar kita tes lah pokoknya, itu kayak kenceng banget gitu suaranya. Kayaknya sih gue rasa ini knalpotnya ini udah dibobok gitu, orianya dibobok karena gak sengeblar gitu. Oh ya, sama satu lagi nih, orang-orang taunya Street itu kan Harley yang karakteristiknya tuh katanya kan lebih ngebas gitu ya kan ya, kalau gue ngomongin suaranya ngebas dibanding sama mesin 45 derajat seperti Evolution dan Big Twin dan sebagainya, itu memang ini karakter lebih ngebas. Tapi sengebas-ngebasnya Harley, dia bisa ngeblar juga loh. Ntar gue bakal buktiin gimana suara ngeblarnya Harley ini. Jadi kayak pas di awal nih di starter itu kan agak ngebas. Ntar kalau mulai agak lamaan dia mulai kayak ngeblar gitu, kayak drip kayak American Muscle lah pokoknya kalau menurut gue ya. Terus kalau misalkan pas kita udah narik nih, kayak misalkan udah kita lagi jalan santai, terus kita oper ke gigi tinggi kayak gigi 3, gigi 4 gitu ya, atau gigi 5, itu tuh kayak pas kita tarik lebih ngeblar lagi suaranya guys. Kayak menurut gue kayak suara mirip-mirip Royal RE kali ya, Royal Enfield Triumph kali ya. Ntar bakal gue tampilin juga videonya. Nah untuk kapasitas tangkinya ini lumayan gede nih, enak buat touring nih. Untuk ukuran entry level Harley Davidson, dia kapasitasnya 13,1 liter. Nah dia tuh karakter tangkinya itu bentukannya ya, dia gede tapi pipih gitu, bener-bener kayak teardrop tuh, lebar gitu kan, tapi pipih ke bawah tuh ya kan. Jadi kayak ngebuat kaki kita tuh ya agak ngangkang gitu. Nah BTW ini gue dibantuin sama cewek gue kan buat nge-record. BTW kamu mau ininya sayang, cobain nyalain. Ambil dulu kuncinya di dalam. Udah dapat kuncinya? Oke, sekarang saatnya kita nyalain. Kamu yang nyalain ya sayang? Coba kamu naik dulu. Coba naik dulu. Pas. Widih. Diriin bisa nggak diriin? Iya. Ya lumayan, tapi nah kamu masukin dulu kuncinya, kamu kontak dulu. Ya, untuk tinggi 51 aja nih ya. Lumayan nampak sebenarnya. Nah, untuk tinggi badan yang 151 cm emang cukup nampak karena seat height-nya, ketinggiannya itu cuma 720 mm atau sekitar 72 cm lah. Jadi enak banget guys buat kalian punya tinggi badan 150 sampai 165 gitu ya. Di range segitu enak pakai motor ini. Coba sayang kunci kontaknya. Oke. Masukin. Dah, tunggu. Putar kanan. Tunggu start. Nah, ini kita ngedengerin suara ngeblar nih dari Street 500. Tarik koplingnya. Tarik koplingnya udah belum? Tarik. Tarik, nah nyalain, klik yang ini. Awalnya emang ngebas, tapi ntar udah nungguin dikit, mulai agak ngeblar ya. Belayer dikit sayang, gas dikit. Oke, gitu. Ngeblar banget kan guys? Iya. Lampunya sih nggak begitu terang ya, gue emang udah dapetnya kayak gini.
Untuk ukuran headlightnya dia 5,75 inch. Oke guys, gue akan membuktikan kepada kalian semua kalau Street 500 ini suaranya itu juga bisa ngeblar. Nah, bagaimana ngeblarnya gue bakal buktiin, cuman gue mau masukin si sound dulu guys. Nah, ini dia nih. Kita masukin dulu ya. Tapi dia nggak muat buat syuting. Jatuh lagi dulu nih. Nah, kita pokoknya akan lihat sendiri Street 500 ini ngeblar apa suaranya. Karena terus terang Revolution X engine 60 derajat itu memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan mesin-mesin yang lainnya ya. Punya karakteristik yang cukup unik lah menurut gue lah. Ntar pokoknya kalian denger aja deh. Oke guys, jadi langsung aja kita dengerin suara ngeblar dari Street 500. Pertama kita kontak dulu nih. Idle dulu ya, kita mulai dari idle dulu ya. Masih biasa, masih ngebas, belum ada blarnya. Nah ini udah mulai ada sedikit blar-blarnya nih. Langsung aja kita jalan. Buat cruising santai sih enak banget ya ini motor. Tuh, secara ground clearance ini cukup tinggi guys untuk ukuran cruiser. Buktinya tadi ngelewatin polisi tidur yang di mana itu cukup tinggi ya menurut gua. Nggak gasruk loh, padahal gua boncengan loh. Oh ya, ini gue sorry banget ya karena gue ada action cam, tapi action cam gue tuh lagi rusak, jadi gue minta tolong cewek gue buat nge-record. Jadi kalau kurang proper sorry banget ya guys. Tapi kita bakal kasih yang terbaik untuk para viewers ya sayang ya. Iya dong. Iya. Jadi kita cari jalan yang agak gede, terus kita tarik. Mas. Oke. Ntar kita tunggu jalan kosong dulu guys. Oh ya BTW deket sini ada yang punya road glide tuh. Ntar kita lewatin. Ini guys yang punya road glide guys. Tuh. Lihat aja tuh. Kelihatan nggak? Wih. Izin ambil video road glide-nya ya Om, buat yang punya. Nah ini mungkin di sini kita bisa nih, oke? Kita oper 2, oper 3, oper 4. Oper 3 aja. Oh. Loh ya kan kedengeran ngeblarnya kan? Oper 4. Oh ya kan? Tapi kayak mirip Royal Enfield atau Triumph gak sih menurut kalian? Ciri khas ngeblar dari Street 500 ini ya. Ini tuh bisa ngeblar juga guys. Ngeblar banget ya. Ngeblar banget nih, lagi nih. Jadi cara mainin ngeblarnya tuh kalian oper gitu, kayak lagi nyantai nih, terus giginya agak tinggi. Nah kalian gas, misalkan lagi di speed 40 km per jam, gigi 3 lah ya. Nah kalian naikin gigi 4 atau gigi 5, terus sambil kalian
kalian gas agak dibetot dikit, nah itu suara tuh langsung kayak yang ngeblar berat gitu guys. Nah ini yang gua kasih tahu lagi ya, tambahan buat kalian untuk di speedometer itu kayak gini guys. Ini ada kilometer per jamnya bagian sini. Ini ada netral ya indikatornya. Nah, ini ada odometernya. Kalau kalian ganti, ini trip A, ini trip B. Balik lagi ke odometer. Nah, ini kan kalau kalian lihat, kita matiin dulu ya. Kalau kalian lihat kan tadi kan nggak ada indikator bensinnya gitu ya kan. Tapi jangan khawatir karena di Street 500 ini kalau misalkan kalian udah bensin udah tinggal dikit gitu ya. Misalkan udah sisa tinggal 1 liter, itu dia ada indikator gambar bensin di bagian sini nih, itu kayak kedap-kedip gitu guys. Itu menandakan bensin kalian itu udah sekitaran tinggal 1 atau 2 literan lah. Nah, tapi surprisingly ya, untuk konsumsi bahan bakar sendiri di Street 500 itu tuh terbilang moge yang cukup irit guys. Bahkan Harley yang cukup irit. Kenapa? Karena 1 liter bensinnya itu bisa menempuh jarak sampai 25 km. Tuh bayangin, 25 km per liter untuk ukuran moge itu kan irit banget kan. Terus kompresi rasio dari motor ini kan dia kan 10,5 banding 1 ya. Jadi bensin yang cocok sih menurutku yang RON 92 ya, yang Pertamax gitu. Sebetulnya kalau kalian pengen nge-push gitu ya, pakai Pertalite bisa-bisa aja. Tapi kayak agak maksa nggak sih? Jadi kayak yang lebih amannya tuh ya Pertamax aja gitu. Nah, kalau kita ngomongin dimensi nih, tuh kalian bisa lihat ya. Dimensi motor ini tuh panjang. Panjangnya itu 2,2 meter. Lihat kan ya guys ya. Dimensinya ini motornya panjang banget guys. Panjang itu 2,2 meter. Nah, kalau kalian compare dengan Sportster Iron 883 contoh. Itu tuh motor pendek loh guys. Cuman sekitaran 2,1 meter if I'm not mistaken ya. 2,1 meteran. Jadi kayak masih lebih panjang ini gitu. Nah, yang kelihatan kalau misalkan street, misalkan kita compare dengan Iron 883 gitu ya. Ini lebih panjang. Itu di bagian sudut kemiringan angle rack-nya ini guys. Nah, kalau misalkan Iron itu kayak lebih bantet gitu ya. Bannya itu lebih dekat ke bagian chassis. Sedangkan kalau street tuh masih ada kosong kan bagian sini. Ya kan, jadi kayak bagian sini tuh kosong gitu. Ini yang ngebuat kayak seolah-olah tuh street ini, bukan seolah-olah, emang benar Street 500 ini tuh secara dimensi lebih gede, lebih panjang daripada Iron 883 gitu. Dan uniknya lagi, Harley Davidson Street, mau itu Street 500, Street 750 atau Street Road 750, itu dia udah pakai radiator. Oh ya, ini for your information, Street itu memiliki 3 tipe lagi ya, yaitu Street 500, XG 500, di atasnya ini ada Street 750, XG 750. Jadi bentukannya itu sama kayak gini persis, cuman mesinnya pakai 750 cc. Di atasnya lagi ada Street Road 750. Nah, ini yang udah it's totally different ya, udah beda secara konsepnya, udah bener-bener sport cruiser ya. Secara performa juga lebih ngebut. Gitu. Oh, ini for your information juga aja. Kalau misalkan Street 750 itu dia bagian mesinnya itu kayak ada kisi-kisi semacam warna apa ya? Chrome gitu kali bisa dibilang ya, silver chrome gitu. Sedangkan kalau yang 500 cc dia tuh full black dia. Nah, ini kalau misalkan kita compare dengan pelan guys. Jadi kalau misalkan kita compare gitu ya dengan Sportster, taruhlah misalkan yang lebih gede lagi 1248 gitu ya. Itu 48 itu cuma 7,6 liter loh guys untuk kapasitas tangkinya. Sedangkan ini bro 13,1 liter, gila nggak? 13,1 liter. Gede banget. Jadi kayak lebih proper untuk touring lah. Buat city riding enak, buat touring enak. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin konsep bentuk ya. Konsep bentuknya itu kalau menurut gue nih kayak sport cruiser yang dipadukan dengan
modern klasik gitu ya. Jadi kayak ya 80% modern, 20% klasik. Kenapa? Karena yang tadi gue udah bilang pas gue review tadi, kalau motor ini tuh dibuat dan terinspirasi dari Sportster Cafe Racer XLCR yang tahun 70-an. Jadi yang mungkin itu yang membuat ada kesan klasik di motor ini. Oke, ini motor emang motor basic banget. Cocok buat kalian yang pengen apa ya? Pengen buat custom lah. Ya, jadi gitulah guys, perpaduan antara modern dengan klasik ya di motor ini konsepnya. Cuman lebih yang tadi gue udah bilang, lebih berat ke modernnya sih. Dan ini tuh emang motor simple lah. Ini tuh entry levelnya Harley yang enak banget, kanvas banget buat kalian pengen custom kayak custom chopper, bobber, atau Chicano style sekalipun kalau kalian pengen lebih all out lagi gitu ya. Oh ya, sama yang tadi gue udah tes kan buat kalian, suaranya ternyata ngeblar kan. Itu masih knalpotnya 2-in-1 loh. 2-in-1. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngeblar lagi, kalau kalian pengen punya Street 500 gitu ya, terus pengen dibikin ngeblar lagi, saran dari gue, bikin atau custom cariin knalpot yang 2-in-2 gitu loh. Jadi dia mufflernya 2. Nah, buat kalian yang pengen gitu kan, yang tadi gue udah bilang, pengen lebih ngeblar lagi, nih, ntar gue kasih cuplikan. Ada salah satu orang yang nge-custom knalpot untuk Street 500 yang dimana suaranya itu jadi lebih ngeblar. Bahkan idolnya itu kayak mirip-mirip Sportster mungkin yang kayak cedep gitu. Ntar bakal gue kasih cuplikannya dari Speedlord Works. Ntar bakal gue kasih. Jadi itu orang Australia. Nah, itu kayak dia bikin knalpot dan dikirimnya tuh ke worldwide gitu ya, bisa order ke mana aja gitu. Ada bagian apa aja sih di sini? Sebenarnya simpel banget ya. Kalau Harley yang pada umumnya kan kalau sen kiri letaknya di sebelah kiri, sen kanan pencetannya letaknya di sebelah kanan. Kalau ini enggak, ini kayak motor biasa. Emang bener-bener Harley basic banget gitu. Kayaknya ada lampu dekat, lampu jauh, ini lampu sen di sini ya. Terus ini klakson. Nah, ini ada kill switch-nya nih. Ini boleh nih. Ada fitur kill switch-nya, engine stop. Nah, ini baru starternya. Ya, jadi gitu aja sih guys yang bisa gue sampaikan mengenai Harley Davidson Street 500 ini gitu ya. Nah, kalau kalian ada yang masih pengen ditanyain, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.